Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Arab dari kitab dari buku ya, belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fa'il ya. Pada video sebelumnya telah kita sampaikan tentang definisi fa'il, kemudian hukumnya fa'il halus marfu' dan juga pendetailan tentang definisi dan contoh-contohnya ya. Nah, kali ini kita akan masuk lagi lebih dalam tentang fa'il, yaitu adalah tentang aqsamul fa'il ya. Tentang beberapa bagian fa'il. Aqsamul fa'il ya, bagian fa'il. Nah, fa'il itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ismudz dzahir, fa'il berupa isim dzahir. Yang kedua adalah al-ismudz dhamir, fa'il berupa isim dhamir. Sederhananya isim dhamir adalah kata ganti ya. Dan dalam bahasa Indonesia adalah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Itu isim dhamir. Berarti selebihnya adalah disebut dengan isim zahir. Nah, contoh-contoh yang telah kita kemukakan sebelumnya, telah kita bahas dan kita kaji sebelumnya dalam video sebelumnya adalah contoh fa'il dari isim zahir. Di sini kita akan berikan satu lagi contoh tentang fa'il berupa isim zahir ya. Di sini contohnya adalah al-Islam huwad-din alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir ya. Islam adalah agama alladzi anzalahu, yang telah menurunkan pada agama tersebut. Nah, siapa yang menurunkan? Jawaban dari pertanyaan inilah fa'il dari kata anzala. Ya, di sini fi'il ya. Allahu. Nah, di sini marfu menjadi fa'il dari kata anzala, karena kata anzala adalah fi'il yang disandarkan kepada kata Allah. Nah, di sini kita lihat kata Allah ya dikatakan sebagai fa'il berupa isim zahir. Artinya bukan kata ganti ya, bukan kata ganti, itu isim zahir. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada fa'il berupa isim yang dhamir ya, isim dhamir. Fa'il berupa isim dhamir artinya kata ganti. Nah, kata ganti ini dalam bahasa Arab banyak sekali, sebagaimana juga dalam bahasa Indonesia ada ya, ada kamu, ada kalian ya. Nah, dalam bahasa Arab akan lebih banyak lagi, yaitu berkaitan dengan orang kedua ya, orang pertama itu adalah ana, nahnu. Kemudian orang kedua itu ada huwa, huma, hum. Kalau laki-laki, kalau perempuan ada hiya, huma, hunna, begitu. Kalau kemudian orang ketiga itu ada anta, antuma, antum. Kalau laki-laki, kalau perempuan ada anti, antuma, antunna. Nah, di sini kita akan lihat ya. Wa inda iradatina an nughayyira sulukal insani wa naj'alahu sulukan raqiyan fala budda an nughayyira mafhumahu awwalan. Di sini kita lihat ada kata nughayyir, naj'al, nughayyir, ini sama kayak tadi ya. Nah, kata nughayyir ini adalah fi'il mudhari dari kata ghayyara yughayyiru, yang kemudian diawali dengan nun. Ya, diawali dengan nun menandakan bahwa fa'il atau pelakunya fa'il ya, fa'ilnya yakni isim yang menjadi sandaran bagi kata yughayyir ini adalah dhamir mutakallim ya, dhamir mutakallim ma'al ghair ya. Dhamir mutakallim ma'al ghair artinya orang pertama jamak. Orang pertama jamak. Sehingga diterjemahkan wa inda iradatina, dan ketika kita ingin an nughayyira, mengubah ya. Siapa yang mengubah? Ya kita. Nah, disinilah siapa yang mengubah? Ya kita. Di sini ada kata ya nun. Ada nun di sini yang menggantikan posisinya ya, yughayyir, seringnya ya kemudian digantikan nun, menandakan bahwa pelaku atau fa'il ya, lebih tepatnya fa'il yang ada di dalam kata nughayyir adalah orang pertama jamak, yaitu kita atau kami, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, berarti di sini kita tidak nampak ada fa'il, tidak nampak ada fa'il yang tertulis. Itulah kemudian yang disebut dengan kata dhamir ya, dhamir. Begitu ya, kata ganti, tidak kelihatan. Begitu pula kata naj'alahu. Apabila kita ingin mengubah sulukal insan, perilaku manusia, wa naj'alahu, dan kita menjadikan perilaku manusia itu sulukan raqiyan,
perilaku yang tinggi, la budda an nughayyira mafhumahu awwalan, kita harus mengubah konsepsinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapati kata naj'al. Dari kata ja'ala yaj'alu artinya menjadikan. Siapa yang menjadikan? Kami, kita. Karena kami atau kita adalah kata ganti, orang pertama jamak, maka diungkapkan dengan kata ya naj'alu, bukan yaj'alu tapi naj'alu. Di sini kita mendapati fa'ilnya adalah berupa dhamir, yaitu kata ganti yang tidak nampak, ya, ditandai dengan nun. Ini disebut dengan fa'il berupa isim dhamir. Baik. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, fala budda an yasta'nifu hayatan islamiyatan, maka harus an yasta'nifu, mereka memulai kembali hayatan islamiyatan, kehidupan Islam. Siapa yang dimaksud mereka? Ya, kaum muslimin, ya. Nah, di sini kita melihat ada kata yasta'nifu, ini fi'il mudhari', ista'nafa yasta'nifu. Ista'nafa yasta'nifu yang artinya memulai. Nah, di sini kita melihat, ya, fi'il mudhari' ini berakhiran dengan wawu. Yasta'nifu, ya, sebagai tanda bahwa fa'ilnya adalah kata ganti, ya, alias dhamir, kata ganti orang ketiga jamak, ya, kata ganti orang ketiga jamak atau dhamir wawu jamak muzakkar. Wawu jamak muzakkar, ini dalam bahasa nahwunya begitu. Nah, ini kita singkat saja. Nah, jadi di sini kita melihat ada tanda wawu, ada wawu di sini sebagai fa'ilnya dari kata yasta'nif. Baik. Yang terakhir contohnya, ammal hadaratul gharbiyatu fa innaha taqumu ala asasi fasliddin. Adapun hadarah barat, maka sesungguhnya hadarah barat itu taqumu berdiri tegak ala asasi fasliddin, di atas dasar pemisahan agama dari anil hayati, dari kehidupan. Nah, di sini kata taqumu kita tidak melihat ada fa'il yang nampak, fa'il yang nampak sebagaimana kata alladzi anzalahu itu Allah, ada kata Allah. Di sini tidak ada isim dhahir yang nampak menjadi fa'il. Lalu siapa yang menjadi fa'il? Ya, kita lihat amal hadaratu, adapun peradaban al-gharbiyatu barat, fa innaha taqumu, maksudnya peradaban barat itu taqumu berdiri. Apa yang berdiri? Apa yang tegak? Ya, peradaban barat. Ya, berarti sudah ada kata ganti orang kedua, orang ketiga, ya. Ada ganti orang ketiga yang bentuknya adalah tunggal, yaitu kembali kepada al-hadarah. Taqumu berdiri, apa yang berdiri, ya? Kata hadarah itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa memahami secara global, tentunya ini membutuhkan rincian yang lebih panjang sebenarnya, bahwa fa'il itu terbagi menjadi dua, ada al-ismudz dzahir, fa'il berupa isim dzahir, dan al-ismudz dhamir, fa'il berupa isim dhamir. Demikian, mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.